Kemarin aku bilang ya bahwa syarat terlaksananya demokrasi yang demokratis adalah tidak adanya primus inter pares di dalam proses demokrasi itu atau proses voting itu ya, baik di dalam voting skala kecil maupun voting skala besar seperti pilkada, pemilihan legislatif ataupun pemilihan presiden. Nah, sekarang aku ingin menyampaikan syarat berikutnya untuk demokrasi yang lebih demokratis. Jadi untuk mewujudkan demokrasi yang lebih demokratis adalah selain tidak adanya primus inter pares di dalam proses itu, pemilih itu harus informed. Jadi dia harus mendapatkan informasi yang dengan dia harus mendapatkan informasi dengan baik ya. Artinya informasi itu benar, lengkap, akurat sehingga dia bisa mengolah informasi itu dan akhirnya bisa mengambil keputusan sesuai dengan hati nuraninya dan sesuai dengan akal pikirannya sendiri ya. Nah, informasi tentang apa? Tentu informasi uh, tentang pilihan-pilihan yang harus dipilih atau diambil di dalam proses demokrasi itu ya. Jadi misalnya dalam proses voting skala kecil untuk memutuskan satu masalah tentang solusi apa yang akan diambil antara pilihan A dan pilihan B, itu dia harus diinformasikan bahwa jika pilihan A seperti ini, jika pilihan B seperti ini, konsekuensinya seperti ini dan sebagainya. Nah, kalau dalam voting skala besar seperti pemilihan kepala daerah atau pemilihan presiden, maka pemilih harus mendapatkan informasi yang selengkap-lengkapnya dan informasi yang baik dan benar tentang seluruh kandidat ya. Jadi antara kandidat A dan kandidat B semuanya dia harus mendapatkan informasi. Nah, itu adalah syarat yang kedua. Syarat yang ketiga untuk demokrasi yang demokratis adalah bahwa pemilih itu memiliki apa ya, kecerdasan lah ya dalam mengolah informasi dan kecerdasan yang lain tentunya ya. Dan ini kalau kita mau persingkat, untuk mendapatkan kecerdasan itu tentu harusnya itu salah satunya diproduksi atau dihasilkan dari proses pendidikan formal di sekolah harusnya ya. Jadi pendidikan politik sedikit banyak harus dimasukkan di dalam kurikulum pendidikan ya. Jadi setidaknya masyarakat itu harus tahu tentang bagaimana cara mengelola negara yang baik. Kemudian apa kriteria pemimpin yang calon pemimpin yang baik, kira-kira seperti itu ya. Jadi akhirnya ketika dia menjadi pemilih dalam proses demokratis, dia tidak dipengaruhi oleh unsur-unsur emosional yang sebenarnya tidak akan berkaitan dengan hasil dengan kinerja dari pemimpin yang akan terpilih. Emosi itu misalnya gini ya. Jadi si A dipilih karena dia terlihat lebih religius. Si A misalnya dia lebih pandai berorasi dan berbicara. Jadi dia harus melihat lebih ke parameter fundamental ya di dalam kepemimpinan itu. Jadi misalnya hal-hal yang nyata yang bisa dilihat dari track record dari kandidat itu, misalnya dia pernah menjadi apa dan waktu menjadi apa itu bagaimana kinerjanya dan bagaimana dia punya performance. Nah, itu dua syarat berikutnya untuk demokrasi yang lebih demokratis selain yang pertama yang aku kemukakan di video sebelumnya ya. Nah, satu syarat lagi yang sebenarnya aku ingin sampaikan adalah untuk menjawab pertanyaan yang aku ajukan kepada diriku sendiri, apakah demokrasi di Indonesia ini sudah demokratis? Ada satu lagi ya. Misalnya teman-teman misalnya berada di sebuah
perkumpulan ya, apa ya, perkumpulan klub, misalnya klub sepeda, bersepeda misalnya. Nah, satu saat teman-teman ini ikut di dalam satu rombongan bersepeda dalam satu tour, kemudian dalam proses itu untuk mempersiapkan itu ada semacam rapat yang diharapkan berlangsung secara demokratis untuk menentukan kira-kira nanti kita akan makan siang pakai menu apa di acara touring itu. Nah, kemudian teman-teman cuman disodori dua pilihan sama ketua, sama pengurus organisasi itu ya, misal yang mengadakan rapat ya. Ini pilihannya ini teman-teman, yang satu menunya soto, yang satu sate. Dah itu aja. Pilih di antara dua itu. Kita mau makan siang apa? Soto atau sate? Nah, menurut teman-teman itu demokratis atau tidak? Ya mungkin kita bisa jawab itu demokratis, tapi ya nggak demokratis banget ya. Andai kata itu demokratis, itu mungkin ada gradasinya ya, itu mungkin berada di gradasi yang mungkin nggak terlalu pekat ya, nggak terlalu demokratis banget gitu kan. Nah, kenapa nggak demokratis? Karena teman-teman cuma diberi pilihan antara soto dan sate. Nah, kalau mau lebih demokratis lagi, harusnya teman-teman akan diberi pertanyaan, akan diberi opsi. Coba usulkan pilihan makanan selain soto dan sate kalau teman-teman punya selera yang lain. Nah, itu yang lebih fair. Nanti di situ akan muncul ada yang bilang, oh aku maunya nasi pecel misalnya. Kemudian ada lagi, oh aku maunya rawon. Nah, tapi juga harus tidak boleh berlebihan, nanti sampai opsinya nanti sampai 7, itu juga nggak bagus juga. Jadi harusnya ada semacam mekanisme untuk memberikan kesempatan kepada para pemilih atau pemegang suara untuk mengajukan atau menyampaikan pilihan lain. Nah, begitu juga yang aku ingin sampaikan di dalam khususnya pilkada dan pilpres. Menurut undang-undang memang partai politiklah yang mengajukan kandidat calon kepala daerah ataupun calon presiden. Nah, artinya sebenarnya masyarakat itu tidak punya pilihan lain selain daripada yang diajukan partai politik itu tadi. Kalau dia sudah mencalonkan, kalau di dalam konfigurasi partai itu hanya bisa mencalonkan dua kandidat, 2 pasangan kandidat atau 3 pasangan kandidat, ya itulah yang akan dipilih oleh masyarakat. Aku menyarankan atau mengusulkan harusnya di dalam proses pilkada atau pilpres itu dilakukan semacam pre-election ya. Jadi semacam polling acak untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dan artinya di dalam polling itu masyarakat Indonesia memilih siapa yang ingin dicalonkan sebagai kepala daerah atau presiden. Dan itu terserah gitu loh, siapa yang mau diajukan, nama siapapun, profesional, pengusaha dan sebagainya, atau birokrat. Nah, nanti kita akan lanjutkan di pembahasan berikutnya soal ini ya.